Firman Tuhan hari ini dengan tema Yesus Roti Hidup. Yesus Roti Hidup. Saya akan baca Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saya ulangi, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Perkataan ini luar biasa, ya. Tidak bisa seorang manusia dengan kemanusiaannya saja mengatakan seperti ini, ya. Kalau kita simak dari kata per kata, "Akulah roti hidup." Artinya dialah kehidupan. Tidak bisa kalau tidak punya kekuasaan yang luar biasa, tidak bisa berkata seperti itu, ya. Dan dikatakan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Firman ini menunjukkan Yesus itu sangat luar biasa, sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Ada beberapa kata yang lain, firman yang lain dikatakan, "Akulah gembala yang baik, akulah jalan hidup dan kebenaran." Nah, ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, roti yang turun dari surga ke dunia ini, ya, untuk menjadi kehidupan bagi dunia, bagi semua orang, bagi banyak orang, termasuk kita yang ada di Zoom ini. Latar belakang daripada ayat firman Tuhan ini, kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 25, ya. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Apa artinya? Ya, waktu itu pada saat ini firman ini mereka bertemu dengan orang banyak. Orang merindukan Tuhan Yesus bukan karena melihat tanda-tanda, artinya tanda-tanda bahwa dia anak Allah yang turun dari surga. Bukan itu yang dilihat. Tetapi di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus membuat mukjizat, hanya 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang, kenyanglah mereka semua. Dan 12 bakul sisanya di ayat yang di atas itu. Itu makanya orang ini mencari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mau dibuat menjadi pemimpinnya, raja lah, ya, presidennya, kira-kira begitu. Karena pikiran mereka begini, nah kalau ini jadi pemimpin nggak ada krisis ekonomi dong, 5 roti aja bisa kita makan 5.000 orang, kan gitu, ya, kan sejahtera kita begitu. Karena pandangan manusia saat itu, dia mencari Tuhan Yesus adalah pandangan duniawi, karena roti, karena makanan, ya, bukan secara rohani. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang karena fisik." Ya. Maka dikatakan Tuhan Yesus, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Ya, boleh banyak pandangan di dunia ini tentang Tuhan Yesus. Pandangan secara logika-logika, ya, logika-logika manusia.
Banyak pandangan yang mengatakan bukan dari surga. Ya, terserah pandangan orang-orang itu. Yang pasti Tuhan Yesus memang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, artinya Allah begitu besar sampai datang ke dunia menjumpai kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Maka Yesus mengatakan, hendaklah kamu percaya. Jadi percaya di sini bukan hanya kata sifat, tetapi percaya adalah kata kerja. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kata kerja. Kenapa? Sebab orang percaya, orang punya iman, tidak melakukan sesuatu pada hakikatnya adalah iman yang mati, ya kan? Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus di sini adalah kata kerja. Artinya, ada orang sering mengatakan, oh, bagaimana hanya percaya suara, hanya berdoa saja, hanya percaya saja, bagaimana apa yang mau terjadi? Enggak. Percaya itu kata kerja. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ya, nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi orang-orang mengikut Tuhan Yesus pada saat itu, pada waktu itu hanyalah tanda-tanda fisik yang dilihat mereka. Itu Tuhan Yesus tidak berkenan, ya. Tuhan Yesus tidak berkenan kepada orang-orang yang menyapa dia waktu itu karena hanya melihat tanda-tanda fisiknya saja mengikuti Tuhan Yesus karena kenyang saja, karena fisiknya kenyang, bukan melihat bahwa Yesus anak Allah yang turun dari surga menjumpai manusia di dunia ini. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus tahu itu? Tuhan Yesus tahu isi hati orang. Namanya Tuhan, ya, seperti kita hari ini. Tuhan tahu hati kita bagaimana sesungguhnya mengasihi Tuhan, kadar kasihnya ibarat emas berapa karat gitu ya. Tuhan tahu itu semuanya. Tuhan tahu kita semuanya, Tuhan tahu orang-orang, makanya dia tegur orang itu, ya kalian mencari aku karena engkau sudah kenyang dengan roti itu. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus, dia roti hidup di sini bukanlah seperti roti biasa maksudnya. Itu sebabnya dikatakan kepada mereka, karena roti yang maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya. Ya, kalau kita lihat bangsa Israel waktu berjalan, mereka dipelihara dengan manna seperti yang kita baca tadi. Bukan Musa yang memberikan itu kata Tuhan Yesus, tapi Bapakku yang di surga, Allah yang memberikan itu. Ya, kalau ada orang yang rakus waktu itu disimpan manna itu, ya, maka itu akan busuk karena begitu terbit matahari besok itu tidak ada lagi, nggak boleh lagi dimakan karena sudah expire gitu. Kecuali manna yang datang pada hari Jumat itu bisa bertahan sampai hari Sabtu. Karena Tuhan membuat seperti itu sehingga kalau hari Jumat itu manna yang turun itu sampai hari Sabtu. Karena Sabtu adalah Sabat,
dan hari Sabtu tidak ada manna. Artinya apa? Kenapa Senin sampai dengan Jumat? Kenapa Senin sampai dengan Kamis? Kenapa Senin sampai dengan Kamis roti itu Unmute dulu Pak, izin Pak. Oke. Kenapa Senin sampai dengan Kamis manna itu hanya 1 hari saja? Hari Jumat bisa sampai 2 hari. Itu artinya Tuhan terserah Tuhan bagaimana. Tuhan punya kuasa yang luar biasa, ya. Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Oke. Kembali kepada ayat bacaan firman Tuhan hari ini dikatakan, akulah roti hidup. Hanya Tuhan yang bisa berkata demikian. Dia roti hidup. Roti di sini bukan arti fisik, ya, arti seperti Holland Bakery, bukan, ya. Tapi kehidupan maksudnya, ya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Dan itu diperankan Tuhan Yesus, dia sebagai roti hidup di kayu salib. Dia disalibkan, dia mati, ya. Tetapi sebagai roti hidup, roti itu tidak akan mati, dia akan bangkit kembali. Hari ketiga dia bangkit kembali. Dia disalibkan di situ untuk dosa-dosa kita semuanya, untuk memberikan kehidupan bagi orang-orang dunia, orang-orang yang di dunia, kita semua orang-orang percaya, ya. Jadi sebagai dia roti kehidupan, kematian itu tidak akan membatasi dia. Dia bangkit kembali dan dia sekarang dia ada di surga, ya. Yang menyertai kita hari-hari ini adalah Roh Kudus yang diperintahkan Tuhan kepada umat-umatnya menyertai kita. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Yang kedua, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ingat, dunia ini sedang lapar akan kasih dan cinta, ya. Dunia sedang dilanda kelaparan akan kasih dan cinta. Tidak ada yang mengisi kasih yang sempurna itu kecuali kasih Tuhan. Tidak ada yang mengisi cinta yang sesungguhnya kecuali cintanya Tuhan, ya. Sebagai roti hidup, hanya Tuhan yang bisa membuat itu di hati kita, ya. Roti yang dimiliki manusia itu sifat sementara. Bayangkan aja kalau misalnya orang gajian tanggal 1, tanggal 2 dia bersiul, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 20 mulai tidak bersiul lagi. Kenapa? Rotinya mulai habis, gajinya mulai habis, mulai dia berpikir-pikir, nah dari gimana nanti tanggal 25, tanggal 26. Itu arti membuktikan roti di dunia ini ya sementara, itu sementara. Tetapi roti kehidupan itu Tuhan Yesus itu sendiri, ya, yang dia sendiri adalah roti kehidupan forever, selama-lamanya akan menjadi kehidupan kita. Yang ketiga, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kehausan di dunia ini tidak akan ada batas-batasnya. Kelaparan di dunia ini tidak ada akan batas-batasnya, ya. Kalau kita melihat orang-orang yang begitu haus, yang begitu lapar, bukan secara fisik, ya. Ada orang yang sudah katakan sudah punya istri, ya kan? Ada lagi istrinya. Itu sebetulnya pertanda ya ada kelaparan begitu. Tetapi orang-orang yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali dia punya istri, ya, forever and ever. Yaitu artinya apa? Bahwa tidak ada kehausan lagi, tidak ada kelaparan lagi. Oleh karena itu kita mendengarkan firman hari ini, cukupkan dirimu dengan apa adanya. Sebab kalau orang tidak bisa mencukupkan dirinya dengan apa adanya, ya berarti dia akan terus haus dan lapar. Kalau hari-hari ini ada keterbatasan di antara kita misalnya, ya karena situasi apa, ya cukupkan dirimu dengan apa adanya itu, dengan cara ya bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, sampai detik ini nafas kita masih ada, gitu ya. Kita masih hidup, bersyukur kepada Tuhan. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, kenapa? Karena Yesus itu ada di hati kita. Ya,
Kalau apa adanya hidup kita, ya kita cukupkan apa itu. Seperti itu. Ya, kalau Tuhan berkati lebih dahsyat lagi, kita cukupkan seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kita harus menikmati roti hidup itu setiap hari. Tuhan Yesus itu harus kita nikmati setiap hari. Tuhan Yesus itu harus ada di hati kita setiap hari. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita menikmati roti hidup. Karena roti hidup Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah hidupi firman setiap hari. Ya, kita hidupi firman Tuhan setiap hari. Di dalam pembelajaran teologi disebut dengan ineransi. Ya, ineransi ini artinya firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu benar adanya, tidak ada kekeliruannya. Itu namanya ineransi. Artinya firman Tuhan itu Alkitab itu Kejadian sampai itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Kuasanya ada di situ. Oleh karena itu gereja kita selalu menggalakkan membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena roti hidup itu ada di firman itu. Firman Tuhan Yesus, ya, Injil dan seluruh firman itu adalah kehidupan. Baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Itu akan mengaspirasi kehidupan kita. Yang isoman hari ini, baca firman Tuhan, ya, perkatakan firman Tuhan, itu akan memberi kekuatan kepada kita semua. Ingat, hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang kedua, hiduplah kita dalam Kristus. Ya, kita harus hidup di dalam Kristus karena Dia roti hidup. Hidup dalam Kristus itu ya setiap kita mengasihi Dia, mencintai Dia lebih daripada segalanya. Mungkin hari-hari banyak orang tak pernah connect dengan Tuhan, ya, sibuk dengan kesibukannya. Tetapi Tuhan menginginkan hari-hari ini, sesibuk apapun kita, sedahsyat apapun kesibukan kita harus tetap connect dengan Tuhan, ya. Hanya orang-orang sibuklah yang bisa mengatur waktu. Sedangkan orang-orang tidak sibuk itu tidak bisa mengatur waktu. Jadi tidak ada alasan sibuk tidak connect dengan Tuhan, ya. Orang-orang yang profesional, orang-orang yang super sibuk pasti mengerti yang saya sebutkan ini. Semakin dia sibuk, semakin connect dia dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan-rintangan di depan. Dalam kesibukan yang luar biasa itu, maka dia tetap connect dengan Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, bagaimana kita caranya hidup dengan, yaitu tidak perlu kita takut berkorban untuk Kristus, ya. Kita mendengarkan firman Tuhan ini, jangan takut berkorban untuk Kristus dengan cara apapun, ya, dengan cara waktu, dengan cara persembahan, dengan cara membela, dengan cara bekerja, melayani Tuhan, dengan cara memberi persembahan. Jangan takut berkorban untuk Kristus karena Dia adalah roti hidup. Kemudian jangan bersungut-sungut, ya. Jangan bersungut-sungut. Di dalam ayat 41 sampai dengan 43 bacaan kita Yohanes 6 itu, ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena disebutkan Dia roti hidup, ya, yang turun dari surga. Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Maka ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Memang kalau pengertian mengikut Tuhan Yesus itu hanya semata-mata logika-logika semata, akan seperti ini jadinya. Dikatakan aku roti turun dari surga, dia bersungut-sungut. Kenapa? Karena harapan mereka adalah Tuhan itu bukan persoalan surga maksudnya, tapi bagaimana Tuhan itu menjadi pemimpin mereka, menjadi rajanya supaya makan mereka tiap hari, tak usah bekerja. Itu artinya yang di benak mereka, ya. Tapi jauhlah itu daripada kita, ya. Bukan seperti golongan orang ini yang hanya melihat secara fisik, ya, tetapi kita melihat secara rohani dan kita hidup secara rohani. Kata mereka, bukanlah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal, bagaimana ia dapat berkata aku telah turun
dari surga. Nah, orang-orang yang memakai logika saja mengikut Tuhan Yesus akan seperti ini. Mereka melihat Maria itu kan orang biasa, Yusuf itu kan orang biasa. Kok bisa dia turun dari surga? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Bapa di surga mempunyai banyak cara, ya, banyak cara untuk turun ke dunia ini. Dia melalui Maria, ya, banyak cara. Kalau Allah menjelma menjadi manusia, terserah kepada Allah. Allah menjelma mau jadi angin, Allah menjelma mau jadi matahari, Allah menjelma mau jadi apa saja. Itu Tuhan punya otoritas. Tetapi kalau manusia menjelma menjadi Allah, itu yang tidak benar dan tidak mungkin. Ya, jadi kalau Allah, roti yang turun dari surga, datang ke dunia, terserah Allah metodenya bagaimana. Allah punya banyak metode, punya cara memberkati kita. Allah punya banyak metode dan cara untuk menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Banyak caranya, ya. Tidak hanya seperti metode yang dipikirkan orang, ya. Jadi kalau Allah menjadi manusia melalui anaknya Yesus Kristus dan menjadi roti hidup, ya terserah Tuhan bagaimana caranya menjangkau kita dalam bingkai kasih-Nya Tuhan kepada kita. Nah, janganlah menjadi kelompok orang ini yang bersungut-sungut sewaktu dikatakan akulah roti turun dari surga. Tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sambut memang Yesus roti yang turun dari surga. Mari kita hidup bersama-sama dengan Dia, ya. Kita hidupi hidup kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, aplikasinya apa dari roti kehidupan ini? Tetaplah fokus kepada sang roti kehidupan itu, Yesus Kristus, ya. Fokus kita hari-hari ini tetap Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang isoman, jangan risau, ya. Jangan gentar, jangan takut, tetap tenang. Badai pasti berlalu, ya. Badai pasti berlalu. Hidup kita dikendalikan Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita lakukan ini, kerjakan apa semua. Tapi ingat, kendali ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita semua. Itu yang menjadi kekuatan kita. Yesus bukan hanya juru selamat kita. Yesus bukan hanya mengampuni dosa kita. Yesus bukan hanya penyembuh kita. Tetapi Yesus juga memelihara hidup kita. Yesus akan memelihara hidupmu di rumah-rumah, ya. Memelihara hidup kita di mana saja. Ini yang harus kita imani, ya. Yesus memelihara hidup kita masing-masing di mana saja pun kita berada. Sebagai penutup, berdirilah teguh dengan iman yang teguh bahwa Yesus adalah roti hidup bagi kita kini sampai dengan kekekalan. Saya ulangi, berdirilah teguh dengan iman yang teguh bahwa Yesus adalah roti hidup bagi kita kini sampai dengan kekekalan, sampai dengan ke surga kelak. Itulah hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, bukan hidup temporer, bukan hidup hanya di dunia, tetapi Yesus memberikan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya.